Baik, Bu, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita belajar ini diberkahi oleh Allah, dibimbing dan dicintai oleh Allah, mengantarkan kita pada cintanya. Ala hadini ya kulli niyatin salihah li ridwa'illah wa li syafa'ati Rasulillah. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila hadratin wa syaikhi summa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Birahmatika ya ghani ya mughni ya kafi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita masuki kajian yang kelima dari psikologi tafsir Al-Jailani. Kemarin kita telah membahas bahwa makna dalam Al-Fatihah sangat terang dan gamblang. Siapa yang mau merenungkan surat Al-Fatihah, dia akan memperoleh apa yang bisa diperoleh dari seluruh Al-Quran. Di Al-Fatihah itu rangkuman dari Al-Quran. Makanya dalam tiap sholat kita diwajibkan baca Al-Fatihah. Itulah mengapa Al-Fatihah wajib dibaca pada saat menghadap Allah seperti yang diajarkan syariat, yaitu mengerjakan sholat. Karena sholat sekaligus mi'raj bagi mereka yang menghadap Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah mi'raj bagi orang beriman. Dan beliau juga bersabda, tidak sah sholat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab atau pembuka Al-Quran. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyeru pada kita, wahai orang yang mengerjakan sholat dan menghadap ke Ka'bah hakikat dan kiblat sejati. Jadi Ka'bah yang bentuk fisik itu hanya bangunan, Bapak Ibu. Ka'bah sejati atau Ka'bah hakikat kita adalah Allah, ya. Kita menghadap pada Allah, bukan menghadap pada bangunan, ya. Hendaklah engkau istiqomah menunaikan sholat-sholat wajib yang mendekatkanmu pada Ka'bah dan kiblat sejati ini. Berpeganglah pada hikmah dan rahasia yang terkandung dalam syariat sholat, yaitu jika engkau hendak menuju padanya dan melangkah ke pintunya, maka pertama-tama engkau harus wudhu atau bersuci dari segala noda, baik itu noda lahiriah maupun batiniah. Wudhu secara lahiriah, Bapak Ibu, Anda membasuh bagian-bagian tubuh Anda dengan air untuk bersuci, membersihkan diri. Tapi wudhu secara hakikat adalah mensucikan hati kita dari selain Allah, mensucikan panca indera kita dari segala maksiat, mensucikan diri kita dari segala hal yang selain Dia. Jadi wudhu itu bersuci dari segala noda lahiriah maupun batiniah. Kemudian setelah mensucikan diri, setelah berwudhu, hendaklah engkau membersihkan diri dari segala kelezatan, kesenangan, hingga engkau dapat melakukan takbiratul ihram tanpa bisikan setan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Ketika takbiratul ihram kita bilang Allahu Akbar, artinya yang besar hanya Allah, yang lain kecil. Bahwa diri kita ini kecil, keinginan, hawa nafsu, ambisi-ambisi kita ini semua sepele dibanding dengan Allah. Kita selama ini ya mencari kenikmatan, kelezatan, dan segala hal yang membahagiakan kita di dunia. Itu harusnya ketika kita bilang Allahu Akbar, semua itu luruh, luntur, lenyap, yang ada hanya Allah.
Semua nafsu dan ambisi kita itu jadi kecil, yang besar hanya Allah. Itu hakikatnya ketika kita bilang Allahu Akbar saat takbiratul ihram. Jika engkau mengucapkan takbiratul ihram kepada dirimu dan segenap jatah duniamu, Allahu Akbar, maka engkau harus memperhatikan maknanya. Dialah zat yang maha agung dan maha besar pada dirinya sendiri, bukan dibandingkan dengan yang lain, karena tidak ada yang lain. Ya. Kalau kita bilang akbar atau ini lebih besar, ini yang paling besar itu dengan membandingkan dengan yang lain ya. Tapi kalau Allah kita bilang Allahu Akbar itu tanpa ada bandingannya, karena nggak ada yang lain. Karena yang lain ini ada gara-gara dia. Wazan af'al dalam lafaz akbar ini adalah untuk sifat, bukan untuk isim tafdil. Dan hendaknya engkau jadikan sifat maha besar ini senantiasa ada di dalam pandangan matamu dan inti tujuanmu. Jadi hakikat kita ngomong Allahu Akbar itu apa Ibu? Maka itu adalah tidak ada yang lain, baik di mata kita maupun mata batin kita maupun tujuan kita. Yang ada hanya dia. Maka ketika kita sudah takbiratul ihram, kita baca Al-Fatihah ya. Ketika engkau mengucapkan bismillah, seraya mengharap anugerah dan berkah, bangkitlah gairah dan cintamu padanya. Jadi begitu kita bilang dengan nama Allah, bismillah, itu harusnya di hati kita sudah mulai bangkit gairah dan cinta padanya. Gairah dalam arti semangat yang menggebu-gebu, cinta dalam arti ya cinta ya. Tidak ada yang lain selain dia. Bismillah dengan nama Allah gitu kan. Yang dengan itu tiada yang lain. Yang dengan itu bangkitlah semua keinginan kita untuk menghadapnya. Yang dengan itu tumbuhlah segala cinta kita padanya. Dan ketika mengucapkan Ar-Rahman, Bismillahirrahman, engkau telah menghirupnya dari nafas kasih sayang Allah yang akan membantumu naik ke sisinya. Jadi harusnya mulai timbul rasa kasih sayang, rasa cinta, yang itu kita sadari bahwa semua ini adalah karunia darinya, bukan kekuatan dari kita. Ya. Ketika kita merasakan cinta padanya, itu artinya Allah sudah mencintai kita dulu, karena Dia itu adalah Al-Qadim yang maha terdahulu, Al-Qadim Al-Ihsan, yang kebaikannya itu mendahului kebaikan kita. Kita semua baru bisa bangun jam 4 pagi ini ikut kajian tafsir ini bukan karena kekuatan kita, karena kita dibangunkan olehnya. Karena kita dikaruniai oleh Allah untuk bisa bangun, mandi, sholat, dan baca tafsir bareng-bareng seperti ini. Jadi bukan karena kita, jangan merasa hebat, jangan merasa kita ini baik. Ini semua karena Dia Ar-Rahman. Dia yang membantu kita naik ke sisinya. Ketika engkau mengucapkan Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim, engkau merasakan hembusan kelembutannya dan semilir rahmatnya. Engkau telah tiba di makom damai bersamanya dengan menghitung nikmat-nikmatnya padamu. Jadi Ar-Rahman itu udah luar biasa, Ar-Rahim lebih luar biasa lagi, karena di situ Allah mengkhususkan cintanya pada hamba-hamba yang beriman. Kalau Ar-Rahman, itu kasih sayang Allah pada semua makhluknya. Iman, nggak iman, taat, maksiat, tetap dikasih rahmannya Allah. Rezeki, dikasih makan, dikasih nafas, dikasih menemukan, merasakan berbagai kenikmatan kebahagiaan di dunia, itu Ar-Rahman. Ar-Rahim lebih privat lagi, lebih eksklusif, yaitu hanya pada hambanya yang beriman padanya. Ketika engkau mengucapkan Alhamdulillah, dalam surat Al-Fatihah, Anda bilang Alhamdulillah, maka seraya mensyukuri nikmatnya, engkau telah bertawassul padanya dengan mensyukuri nikmatnya. Jadi kita menuju Allah dengan mensyukuri nikmatnya. Guru saya bilang bahwa kalau kamu menuju Allah dengan cintanya, itu agak berat bagi orang awam. Karena nanti ujiannya banyak, ujian cinta itu banyak.
Mending kamu mendekat pada Allah dengan rasa syukur padanya. Nah kalau syukur itu ujiannya kecil, justru mau ditambahin nikmatnya. Kalau Anda udah declare, ya Allah saya mencintaimu, itu ujiannya berat apa itu ya. Karena cinta itu mensyaratkan pengorbanan. Karena cinta itu mensyaratkan diri kita ini hilang. Maka nanti ujian-ujian datang. Bener itu omonganmu gitu ya tanda Allah. Kalau memang mencintaiku, bener itu ya omongan. Diambil hartanya gimana? Nangis nggak? Dijauhkan dari orang yang Anda cintai, mungkin anak, istri, suami. Anda sedih nggak? Tiba-tiba martabatnya dibanting di depan masyarakat, Anda stres nggak? Difitnah oleh orang, Anda stres nggak? Kalau itu masih bikin Anda goncang hatinya, berarti cintanya masih palsu. Berarti cintamu masih omong kosong. Wis kosong ngomong cinta dulu lah. Gitu, gitu nanti. Makanya guru saya bilang, hati-hati ngajarkan cinta ini ke orang normal, orang-orang awam. Nanti banyak di antara mereka itu cintanya cuma di mulut, omong kosong. Begitu diuji beneran nanti mengeluh. Wis kamu mending ajarkan syukur aja, kata beliau gitu. Karena kalau syukur itu ujiannya kecil, justru malah ditambahin nikmatnya nanti. Makin bersyukur, makin nikmat. Lah ini yang paling aman. Toh pada akhirnya kalau kita bersyukur terus, nanti akan menemukan cintanya Allah dengan cara yang lebih smooth, yang lebih mudah, yang lebih nyaman bagi banyak orang ya. Kecuali Anda udah senekat Maulana Rumi, senekat Robi Adawiyah, Anda udah sekuat para nabi, para sufi, para kekasihnya Allah. Nah itu enggak apa-apa. Langsung ke menuju cinta ya. Jadi dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita bertawasul, kita berkendaraan menujunya dengan cara mensyukuri nikmatnya. Ketika engkau mengucapkan Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, engkau telah menyatakan kemencakupan, kemeliputan, pemeliharaannya terhadap seluruh alam semesta. Mestinya Bapak Ibu ketika kita bilang Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita harusnya nggak khawatir apapun. Kenapa? Karena penggenggam seluruh alam semesta ini, Rabbil Alamin Allah. Dan dia Alhamdulillah, dan dia yang maha baik. Tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Ya kalau manusia, begitu dikasih kekuasaan kemudian ngawur. Ketika masih mahasiswa demo tentang korupsi, begitu dia sendiri dikasih kekuasaan, dia korupsinya lebih ugal-ugalan dari dulu yang dia demo. Beda sama Allah, maha berkuasa, tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendolimi. Padahal dia bisa aja mendolimi semua. Oh, dia nggak ada bandingannya. Kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Tapi Allah nggak begitu. Dia Rabbil Alamin, dia Tuhan penggenggam alam semesta, tapi dia juga yang Alhamdulillah, dia juga yang maha terpuji, maha baik, maha memelihara. Makanya mestinya ketika kita bilang Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, itu yang muncul hanya rasa bahagia, rasa seneng, rasa tenang, rasa tentram. Kenapa? Yang megang seluruh alam semesta ini dia yang maha terpuji, yang maha baik. Dia nggak bakal menyia-nyiakan kita. Kalau kita merasa stres, merasa sedih, merasa kok sepertinya saya ini dalam kehidupan ini kalah gitu. Ya itu salah kita sendiri. Kita aja yang punya pikiran yang negatif. Kita aja yang punya perasaan yang belum terlatih untuk selalu bersyukur. Jadi ini kalimat sakti ya Bapak Ibu. Kalau Anda ngerti hakikatnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan sekedar kita basa-basi, sekedar bersyukur tapi cuma di mulut. Itu kalimat yang harusnya punya efek kesaktian ya, yang akan membuat semua kegelisahan kita itu hilang, yang akan membuat semua kekhawatiran itu lenyap, yang membuat kita takut ini itu, khawatir ini itu hilang semua. Kenapa? Kita menyadari dengan hati yang paling dalam, Allah itu Rabbul Alamin, dia menggenggam semuanya, nggak ada yang luput, nggak ada yang keliru, dan dia Alhamdulillah, dan dia maha baik, maha terpuji.
Jadi I am in the good hand and everything in the God's hand gitu loh. Segala sesuatu di dalam genggamannya Allah. Ngapain khawatir? Dia Rabbul Alamin dan dia Maha Baik gitu. Dan kita dalam genggaman Tuhan yang Maha Baik. Oh, diulang lagi nih. Ketika engkau mengucapkan Ar-Rahman, nah tadi sudah Ar-Rahman, sekarang ngomong lagi Ar-Rahman, engkau telah mengharapkan keluasan rahmat dan kemerataan belas kasihnya. Jadi rahmatnya maha luas dan belas kasihnya itu merata ke semua. Beda dengan kita kan apa Ibu? Kalau orangnya baik kita seneng, orangnya nggak baik sama kita nggak mau ngasih gitu kan. Allah enggak. Mau nakal nggak nakal, iman nggak iman, taat maksiat semua dikasih oksigen. Semua boleh bernafas, semua boleh makan. Itu apa Ibu? Bedanya ya. Dia maha luas rahmatnya dan merata belas kasihnya. Kalau kita ini kan nggak masih pilih-pilih. Misalnya ada pengemis apa Ibu. Kalau dia bersikap baik, hati kita lagi enak kita kasih. Lalu dia bersikap agak kurang ajar gitu, coba kita gimana? Pasti nggak mau ngasih. Gitu nggak sih? Atau dia mungkin bersikap tidak menyenangkan. Anda malas ngasih. Allah nggak gitu. Yang maksiat pun untuk dikasih makan apa itu? Nah itu Ar-Rahman. Ketika engkau mengucapkan Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, engkau telah selamat dari azab yang pedih karena yakni keberpalingan dari al-haq dan engkau telah sampai kepadanya setelah berpisah darinya. Bahkan engkau telah bersambung dengannya. Ar-Rahim ini eh, lebih dari sekedar kasih sayang, tapi lebih spesifik lagi, lebih eksklusif, lebih privat lagi, mencintai orang-orang yang baik, yang beriman, yang beribadah padanya. Jadi lebih lebih dalam lagi cintanya. Dan kalau kita udah dikasih rahimnya Allah, maka kita udah diselamatkan dari kekafiran, dari keterlalaian, dari azab yang pedih, dari keberpalingan. Kenapa? Karena Ar-Rahim hanya diberikan oleh Allah pada hambanya yang memang menghamba gitu. Maka engkau telah sampai padanya setelah terpisah darinya. Bahkan engkau telah bersambung dengannya karena sudah Ar-Rahim. Makanya Ar-Rahim ini dalam bahasa Indonesia disebut rahim. Rahim. Bahkan ibu yang mengandung bayinya disebut dengan di rahimnya. Apa? Karena penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta ibu pada bayinya. Silaturahim. Nah, menyambungkan hubungan kasih sayang, cinta. Jika bahasa Indonesia yang diadaptasi dari kata Ar-Rahim ini. Lebih dari sekedar kasih sayang, tapi lebih ke apa cinta yang lebih eksklusif ya. Ketika engkau mengucapkan Maliki Yaumiddin, engkau telah memutus penuhnya mata rantai sebab akibat mencapai makam kasyaf penyingkapan rohani dan syuhud penyaksian rohani. Jadi Maliki Yaumiddin yang merajai yang menguasai hari pembalasan. Ketika kita mengucapkan itu apa Ibu? Itu artinya hukum sebab akibat sudah hilang karena ini maka jadi begitu itu sudah hilang karena semua dalam genggamannya Allah. Disitulah kita mencapai kasyaf atau disingkap hijab-hijab rohani dan syuhud penyaksian Tuhan, penyaksian Allah dengan mata batin kita. Tatkala tampak bagimu apa yang tampak, maka engkau akan berbicara pada makom dan ahwal itu dengan lidah menghimpun penyatuan, yaitu iyyaka na'budu. Jadi begitu kita disingkap hijab kita oleh Allah, maka kita benar-benar na'budu, benar-benar menghamba padanya. Tidak bisa tidak Bapak Ibu. Begitu kita disingkapkan tabir rahasia itu, kita pasti akan jatuh tersungkur untuk menghamba padanya. Orang-orang yang masih ada kesombongan, masih merasa
Aku hebat, masih merasa ini aku, masih banyak akunya, itu karena belum menyaksikan, belum dibuka hijabnya oleh Allah. Sehingga dia merasa dirinya hebat. Begitu hijabnya Allah dibuka, kita kasyaf gitu ya. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain jatuh tersungkur, bersujud, menghamba. Kita ini hilang nanti. Itu hakikat iya karena ambudu. Tidak ada yang lain ya Allah yang saya sembah. Saya tidak menghamba pada selainmu. Gitu. Wa iya karena stain, dan saya pun tidak berharap pada yang lain selain padamu. Saya hanya memohon pertolongan padamu. Dengan pertolonganmu kami meminta pertolongan padamu. Bahkan untuk bisa meminta pertolongan pada Allah itu kita butuh pertolongannya Allah, Pak Ibu. Karena kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak dikasih hidayah, kita akan minta tolong ke yang lain. Minta tolong ke makhluk. Tapi orang yang bisa membuat hatinya bersih dari mengharap kepada makhluk, hanya berharap sama Allah, itu adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah. Karena kalau nggak ditolong oleh Allah, pasti nggak bisa kayak gitu. Pasti nanti syirik, minta berharap ke orang lain, bahkan bahkan menyembah makhluk, gitu. Atau bahkan menyembah nafsunya sendiri. Jadi menyembah itu kan artinya sesuatu yang paling Anda anggap penting, makanya Anda sembah. Lah banyak orang itu nggak sengaja atau nggak sadar menyembah dirinya sendiri, menyembah nafsunya sendiri. Kenapa? Karena dia anggap yang paling penting dirinya. Segala sesuatu tentang dirinya. Tersinggung sedikit, marah. Orang tidak hormat sama dia, tersinggung, sakit hati, merasa direndahkan. Kenapa? Ya, anggap dirinya penting. Tapi kalau Anda udah menghamba, Bapak Ibu, Anda nggak anggap diri Anda penting lagi. Anda melebur pada penghambaan pada Allah sehingga Anda nggak anggap diri Anda penting. Lah ajaibnya begitu Anda nggak merasa diri Anda penting apa ya Bu? Nanti Anda nggak mudah tersinggung, nggak mudah sakit hati, nggak mudah marah, nggak mudah emosi. Kenapa? Oh, saya nggak penting kok. Jadi kalau ada orang lain misalnya nyakitin Anda nggak apa-apa gitu. Kenapa? Saya nggak penting. Ada orang merendahkan Anda biasa aja. Kenapa? Ya emang saya rendah di hadapan Allah. Jadi silakan kalau mau merendahkan saya. Memang saya ini rendah gitu. Anda jadi punya hati seluas samudra Bapak Ibu. Dia apa-apain nggak sakit hati. Yang ada hanya kasih sayang dan cinta pada makhluknya. Kenapa? Anda menganggap diri Anda nggak penting. Justru disitulah puncak penghambaan. Apa? Sujud. Bagian tubuh yang paling penting di kita, kepala, kita tahu di tanah apa Ibu? Lebih rendah dibanding pantat kita. Itu sujud. Kenapa? Ya kita mau menghamba. Makanya Anda benar-benar sujud apa Ibu? Mestinya dia nggak mudah tersinggung sama orang lain. Dia nggak mudah sakit hati, nggak mudah merasa direndahkan. Kenapa? Memang saya rendah. Memang saya ini hambanya Allah. Saya nggak apa-apa di gitu kan. Ketika engkau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, engkau telah merealisasikan makom ubudiyah atau penghambaan. Mohon petunjuk pada Allah, dikasih jalan yang lurus ya. Maka kita jadi hamba beneran. Ketika engkau mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, engkau telah merealisasikan makom al-jam'u, penyatuan, menghimpun, serba meliputi. Ketika engkau mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, engkau telah takut akan kekuatan sifat kuasanya yang agung, jalaliyah. Takut dia murka, takut dia marah. Bagi para pecinta, Bapak Ibu, yang ditakuti itu bukan neraka. Yang ditakuti itu kalau Allah marah gitu. Justru karena cintanya, ketika dicintai marah itu benar-benar takut gitu. Dan takutnya itu bukan takut dihukum, takut disakiti, bukan. Takut karena bikin yang dicintai tersinggung gitu. Nah itu cinta gitu itu apa? Jadi bagi para pecinta Allah itu lebih takut dimarahi Allah daripada takut neraka. Saya dimasuk neraka enggak apa-apa ya Allah asal engkau ridho. Tapi engkau marah itu bikin saya jadi melting down. Mudah bener-bener enggak. Itu siksaan yang paling berat.
Saya bisa sehancur itu kalau engkau marah ya Allah. Mending kau masuk dalam neraka, tidak apa-apa, asal engkau ridho. Asal engkau jangan marah gitu. Nah itu, makanya eh, ghairil maghdubi alaihim itu orang yang dimurkai oleh Allah itu kalau Anda sudah bilang ghairil maghdubi alaihim maka engkau telah takut akan kekuatan sifat kuasanya yang agung atau jalaliyah. Bukan takut nerakanya, takut dia gitu. Apa? Jadi pokoknya nggak pingin bikin yang dicintai marah aja. Sebenarnya dihukum daripada engkau marah ya Allah. Mending saya dihukum masalah engkau ridho daripada saya nggak dihukum tapi engkau marah. Karena marahmu itu lebih menakutkan bagi saya daripada hukumanmu. Ketika engkau mengucapkan waladhdallin dan juga bukan orang yang tersesat, engkau takut untuk kembali setelah berhasil sampai. Kita takut sudah sampai pada Allah, kemudian jatuh lagi gitu. Itu orang yang tersesat. Jangan sampai kita sudah dikasih hidayah, oh tiba-tiba kita jadi melenceng lagi. Makanya kita nggak bikin waladhdallin, kita nggak bikin jadi seperti orang-orang yang tersesat. Ketika engkau mengucapkan amin, engkau telah aman dari setan yang terkutuk. Ditutup dengan amin, maka aman udah. Aman dari godaan setan. Demikianlah hendaknya engkau mengerjakan sholat supaya sholatmu menjadi mi'raj ke puncak zat ahadiyah. Nah ini bedanya apa? Bedanya orang sholat cuman menggunakan syariat fikih, ya pokoknya syaratnya apa, rukunnya apa, terpenuhi gugur kewajiban. Tapi kalau sholatnya itu udah meliputi lahiriahnya ngikuti syariat, batiniahnya, batinnya itu benar-benar menghamba, lah itu nanti kualitas sholatnya beda. Itulah baru sholat yang mi'raj menuju Allah. Seperti Nabi dulu mi'raj, itu mi'rajnya kita adalah sholat. Kalau demikianlah hendaknya engkau mengerjakan sholat, supaya sholatmu menjadi mi'raj ke puncak zat ahadiyah. Ke puncak yang satu hanya Allah, yang lain ini nggak ada. Tangga menuju langit keabadian. Kalau kita sudah seperti itu, Bapak Ibu, kita akan diizinkan untuk abadi bersama Allah. Baqa'un billah. Serta kunci membuka hasanah keazalian. Maka akan tersingkap rahasia-rahasia Allah nanti. Yang kita ketahui ini Bapak Ibu nggak ada 1%-nya. Fenomena yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, ini hanya 1% dari yang seharusnya bisa kita singkap. Tapi yang 99% ini hanya bisa kita singkap kalau kita masuk ke zona fanaun fillah, zona meniadakan diri kita. Nanti baru akan disingkap hijab-hijab rahasia-rahasia yang beyond our imagination, yang melebihi jauh yang pernah kita bayangkan. Hasanah keazalian ini, hasanah rahasia Allah yang hanya disingkap oleh Allah untuk para kekasihnya. Untuk orang-orang yang sudah melewati ujian cinta. Cinta berat ujiannya apa ya? Tapi begitu Anda lulus, Anda akan masuk ke sebuah zona yang sangat indah. Zona rahasia yang nggak bisa dimasuki kecuali oleh para kekasihnya. Semua itu tidak akan mudah dilakukan kecuali setelah mati keinginanmu. Maut irodi. Nah ini, kita matikan seluruh keakuan kita gitu. Yang ada hanya Allah. Nafsu, ego itu kita pelan-pelan satu persatu, sedikit demi sedikit kita kikis, kita gunting kuku gitu ya. Nah, dulu gurunya adik saya bilang, hidup itu yang kamu itu hidup harus sering gunting kuku ya. Kuku maksudnya apa? Ku itu aku. Jadi keakuanmu itu harus dikikis sedikit-sedikit. Jadi jangan dikit-dikit aku, dikit-dikit yang paling penting aku, menurutku, kepentinganku, aku semua. Nanti Allah menjauh dari kita. Maut irodi atau apa, menghilangkan keakuan, menghilangkan ego itu
Kalau kita udah bisa mematikan itu baru disingkap hijabnya sama Allah. Karena itu hakikat kehambaan. Semua itu tidak akan mudah dilakukan kecuali setelah mati keinginanmu, maut irodit terhadap tuntutan sifat-sifat manusiawi dan engkau berakhlak dengan akhlak yang diridhoi dan perangai yang terpuji. Jadi memang manusia normalnya punya nafsu, punya ego. Itu sebabnya manusia punya potensi lebih mulia dibanding malaikat. Kalau bisa menaklukkan ego dan nafsunya. Malaikat ibadah terus, nggak pernah maksiat, wajar nggak punya nafsu, nggak punya keinginan yang lain. Nah kalau manusia kok yang punya nafsu, punya keinginan, punya ego, kok masih mau menghamba lah itu hebat, itu lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Itu bikin malaikat disuruh sujud sama Allah kepada manusia. Karena dikasih pilihan untuk sombong kok memilih untuk menghamba lah itu hebat. Jadi kalau kita sudah bisa mematikan atau menghilangkan atau minimal mengikis ego dan nafsu kita, maut irodi dari dorongan-dorongan manusiawi, itu disebut dengan takholli, menghilangkan kita dari akhlak-akhlak buruk, lalu kita hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak mulia, tahalli, dengan akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah, maka akan terjadi namanya tajalli. Kita diizinkan untuk mendekat dengannya. Maka rahasia-rahasia azali itu akan dibuka oleh Allah untuk kita. Kecenderungan hati seperti itu tidak akan pernah kau raih kecuali setelah engkau beruzlah dan menjauh dari orang-orang yang tenggelam dalam kelalaian serta memutuskan hubungan dari mereka dan dari gangguan serta kebiasaan yang buruk. Saya, Bapak Ibu, baca tafsir bersama Anda ini berawal dari karena saya ingin uzlah. Saya dalam kondisi apa ya, lelah gitu ya. Bukan bukan bosan hidup, bukan. Bukan saya nggak suka dengan apa yang saya lakukan selama ini, enggak. Saya ada apa tarikan magnet yang ingin uzlah, ingin menyendiri, ingin kholwat. Terus saya bilang guru saya yang dari Turki, saya ingin kholwat di Turki, di Istanbul. Perusahaan saya udah pilih CEO-nya, udah saya siapkan, paling tidak bisa saya tinggal untuk 40 hari. Saya tolong dikunci sebuah kamar, das. Saya tak uzlah kholwat. Kata guru saya Fadil Al-Jailani, beliau bilang, boleh, gitu, bisa kamu. Jadi puk-puk sini kepala saya sama punggung saya ini pek-pek-pek gitu. Bisa, tapi kamu perlu kholwat ilmu dulu sebelum kholwat zikir gitu. Belum kamu kholwat zikir, nanti ke Istanbul, kamu kholwat ilmu dulu. Kamu hatamkan dulu 5 kitab guru kakek saya, kata beliau. Dan yang pertama adalah tafsir Al-Jailani ini. Ini tafsir 6 jilid, Bapak Ibu. 6 kilo ini. 3.400 halaman. Kamu hatamkan itu dulu sama 4 kitab yang lain, Fathul Robani dan lain-lain. Sama Qur'annya dibaca terus. Sampai muncul nur Quran di hatimu. Nanti kalau itu udah lewat itu, ayo, tak tunggu 9 bulan lagi, kata beliau. 9 bulan itu pas Ramadan. Dan ini Muharram. Dan ini 9 bulan lagi, dan aku lihat kalau udah keluar cahayanya, baru boleh keluar. Kata beliau gitu. Jadi inilah sejarahnya kenapa kita bikin ngaji tafsir ini. Tapi kalau cuma sehari kira-kira kita cuma saya dapat berapa 5-8 halaman ya bisa 2 tahun ini. Nggak 9 bulan kita. Tapi nggak apa-apa, ngapain buru-buru. Ya dulu Nabi aja Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun. Jadi kalau kita hatam 2 tahun ya masih baik lah. Ya Bapak Ibu ya. Masih cepat, lebih cepat. Jadi ya pesan guru saya begitu. Karena khalwat ilmu lebih mulia dibanding khalwat zikir. Zikir tanpa ilmu nanti kosong. Nanti kalau ilmunya udah cukup, baru zikir keluar cahayanya. Kata beliau begitu. Jadi ya sudah saya nurut apa samina wa atona. Ya setelahnya
Bek, bek ini bung saya, bek, 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 bek. Bung, bung, bung. Nah, beliau duduk di atas, tiba-tiba duduk di bawah. Di lantai sama saya, mana duduk, pok, pok, pok. Nah, kamu khatamkan dulu kitabnya kakek saya. Nanti kalau sudah, boleh hormat sama aku di Turki gitu katanya beliau. So, itu tadi uzlah itu kholwat apa ya. Jika tidak, maka tabiat itu akan mencuri tanpa terasa meniru. Jadi kalau kamu tidak menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak baik, nanti kamu akan nggak sengaja meniru mereka gitu, pelan-pelan. Karena penyakit itu nular dan hawa nafsu itu nular, mendorong pada keburukan dan berpaling dari Allah. Semoga Allah melindungi kita dari keburukannya, orang-orang itu, orang-orang yang tidak baik, dan menyelamatkan kita dari tipu dayanya. Nah, ini orang-orang yang tidak baik itu dengan anugerah dan kedermawanannya. Nah, ini baru kedermawanannya Allah. Semoga Allah melindungi kita dari pengaruh buruk orang-orang yang tidak baik atau nafsu kita sendiri yang tidak baik, dan kita dikaruniai oleh Allah anugerah dan kedermawanannya. Demikian apa Ibu surat Al-Fatihah hatam, maka besok kita bisa mulai masuk surat Al-Baqarah. Kita baca dulu ada komen atau pertanyaan. Oke. Baik, Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi besok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran. Assalamualaikum.